ada kendala sekolah bangunan yang di belakang saya ini kondisinya mengkhawatirkan, sehingga inisiatif kami dengan pengurus komite untuk mendirikan tenda yang ada di samping saya ini. Pemberitaan SD Negeri Kiara Jangkung Kecamatan Cibitung yang saat ini belajar di tenda ini hanya sifatnya sementara. Sebanyak 75 siswa SD Negeri Kiara Jangkung, Desa Kiara Jangkung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terpaksa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tenda darurat karena 3 ruang kelasnya rusak berat. Tenda darurat dibuat atas inisiatif pihak sekolah bersama komite yang khawatir melihat bangunan 3 ruang kelas pada bagian temboknya sudah pada retak dan belah sehingga terancam ambruk. Beginilah kegiatan belajar mengajar atau KMB yang terjadi di SDN Kiara Jangkung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibat ruang kelas yang tidak layak untuk belajar, para siswa rela belajar di ruang terbuka yang hanya beratapkan terpal seadanya. Menurut Kepala SD Negeri Kiara Jangkung, Ade Rahman Hakim mengatakan, siswa yang belajar di tenda darurat kelas 1, 2, dan kelas 3 terpaksa belajar di tenda darurat karena kondisi bangunan ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Sudah mau ambruk, katanya kepada tim media channel Bang Kumis Berbagi, Kamis 20 Juli 2023. Ade menjelaskan kondisi tembok bangunan sudah retak dan belah serta pondasi tiang juga sudah bergeser dari posisi semula kurang lebih 5 cm sampai 10 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rahman Hakim, Kepala SD Kiara Jangkung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Sedikit saya ceritakan tentang kondisi sekolah yang ada di Kiara Jangkung yang saya pimpin, dikarenakan ada kendala sekolah bangunan yang di belakang saya ini kondisinya mengkhawatirkan, sehingga inisiatif kami dengan pengurus komite untuk mendirikan tenda yang ada di samping saya ini hanya antisipasi saja, dan saya tidak berpikiran untuk menjelek-jelekan semua pihak, para pemimpin saya. Yang jelas kami dengan komite berpikiran hanya untuk antisipasi sehingga murid termasuk guru melaksanakan PBM-nya aman dan nyaman. Untuk itu sekali lagi saya kepada pihak yang berwenang atau yang terkait dan semua para pemimpin saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud untuk menjelekan nama baik semua atau nama baik nama desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Yang intinya kami bersama komite hanya antisipasi saja, jangan sampai terjadi yang tidak diharapkan. Dan kepada yang berwenang atau pihak terkait, kami mohon bantuannya saja. Mudah-mudahan segera adanya fasilitas yang nyaman untuk siswa-siswi dan guru-guru di SD kami. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, Haji Sutoto selaku Sekdes Dikpora Kabupaten Pandeglang saat dikonfirmasi channel Bang Kumis Berbagi, Sutoto menjelaskan. Pemberitaan SD Negeri Kiara Jangkung Kecamatan Cibitung yang saat ini belajar di tenda ini hanya sifatnya sementara atau darurat yang disebabkan ruang kelas mengalami keretakan, rusak parah
yang diakibatkan oleh pergeseran tanah yang labil, sehingga 3 ruang kelas retak dan rusak parah, dan itu mengkhawatirkan jika dipaksakan untuk pembelajaran, terutama bagi keselamatan anak-anak dan juga gurunya gitu. Oleh karena itu tentu opsi sementara adalah menggunakan tenda darurat, baik itu tendanya BPBD yang ada di kecamatan maupun tenda swadaya masyarakat, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Sambil menunggu, kita akan carikan solusinya, karena masih ada 3 ruang kelas lagi yang sebenarnya bisa digunakan untuk pembelajaran, sehingga nanti kita akan carikan opsinya, apakah dengan pola shift seperti masa COVID yang lalu, atau dibuat kelas tangkap sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, kepada publik tentu tidak perlu khawatir, karena hak pendidikan, hak pembelajaran bagi anak-anak yang statusnya sebagai siswa di SD tersebut akan terlindungi dengan baik, dan insya Allah akan segera kami usulkan untuk mendapatkan prioritas rehabilitasi yang saat ini sebenarnya nanti di tahun ini mudah-mudahan ini ada tambahan 1 ruang kelas ya. Namun kita akan menjajaki dengan kondisi kontur tanah seperti ini, maka kita akan mencari di titik yang memang tidak labil di sekitar lingkungan sekolah tersebut, atau mungkin dengan pondasi yang berbeda dengan konstruksi sekolah pada umumnya. Artinya ada kekhususan membuat bangunan dengan konstruksi pondasi yang kuat di tanah yang labil tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga publik memahaminya. Terima kasih. Masih di tempat yang berbeda, Ketua Forum Komunikasi Kampung Siaga Bencana Kabupaten Pandeglang, Beni Madrisa SH, terkait adanya tenda darurat yang didirikan untuk kegiatan belajar mengajar di SDN Kiara Jangkung. Beni menjelaskan. Oke, Bang Kumis, kaitan dengan SD Kiara Jangkung yang siswanya belajar di tenda darurat itu, dari 5 hari yang lalu saya sudah menginstruksikan ke teman-teman KSB Kecamatan Cibitung, juga dibantu oleh teman-teman KSB Kecamatan Cibaliung untuk melakukan atau mendirikan tenda darurat. Karena memang hasil laporan dari teman-teman KSB juga memang SD tersebut hasil konfirmasi dengan pihak sekolah juga ditakutkan gitu kalau siswa belajar di dalam ruangan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sehingga untuk memastikan keamanan dan keselamatan bagi siswa dalam kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, sehingga didirikan tenda darurat. Nah, walaupun di situ sebenarnya sudah didirikan juga tenda darurat dari yang dibuat oleh pihak sekolah dan komite. Ya, mungkin pihak sekolah juga dengan komite bukan tanpa alasan mendirikan tenda darurat ya, demi menjaga keselamatan para siswa, siswi ataupun kegiatan belajar mengajar. Nah, kami juga dari teman-teman relawan Kampung Siaga Bencana sudah mendirikan 2 tenda yang didirikan di lingkungan dekat sekolah situ. Jadi ketika ada kegiatan KBM itu bisa diisi di tenda tersebut. Tenda itu didirikan oleh teman-teman KSB Kecamatan Cibitung, dibantu juga oleh teman-teman KSB Kecamatan Cibaliung. Nah, karena memang ini adalah kami anggap juga sebuah kewajiban kita, kepedulian kita, bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan tanggung jawab pihak sekolah saja, tapi tanggung jawab kita bersama agar kegiatan KBM di SDN tersebut berjalan sesuai dengan harapannya. Tentunya kami dari Kampung Siaga Bencana juga berharap kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang, kepada pihak terkait untuk
bisa melakukan secepat mungkin melakukan rehabilitasi bangunan sekolah yang memang dipandang cukup rusak parah, sehingga ini akan mengganggu proses kegiatan para siswa untuk belajar. Mungkin itu saja Bang Kumis. Ya, tetap kami dari relawan KSB, terutama KSB Kecamatan Cibitung dan Cibaliung selalu melakukan pantauan ke wilayah-wilayah yang rawan bencana. Dan itu juga memang mungkin karena memang pergerakan tanah atau pergeseran tanah dari musim hujan ke musim kemarau, bisa saja karena tanah tersebut biasa di sana mungkin tanahnya labil, sehingga kalau musim hujan itu ke musim kemarau biasa pada retak tanah, sehingga tembok-tembok sekolah pun ikut retak. Itu saja mungkin Pak Komis. Ya, kami dugaan seperti itu. Tapi ya itu hal yang biasa, kalau tanah yang labil itu kalau dari musim hujan ke musim kemarau biasa pada retak gitu, pada pecah. Mungkin itu Bang Komis. Demikian. Selamat pagi dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota Kampung Siaga Bencana atau KSB Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Pada saat ini saya berada di lokasi SDN Kiara Jangkung guna untuk meninjau dan memastikan kaitan dengan info yang beredar saat ini, yaitu info kondisi bangunan daripada SDN Kiara Jangkung ini yang tidak layak untuk ditempati sebagai wadah proses belajar mengajar. Betul adanya pada saat kondisi sekarang, apalagi di hari ini saya langsung ada di lokasi meninjau langsung. Proses belajar memang dilaksanakan di tenda darurat yang sudah dibuat oleh pihak komite sekolah bersama dengan pihak sekolah. Ini inisiatif daripada komite sekolah demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, demi tercapainya rasa aman dan nyaman. Untuk itu mohon kepada segenap stakeholder terkait untuk sama-sama membantu agar permasalahan ketidaklayakan bangunan ini segera teratasi. Untuk kondisi bangunan itu sendiri, saya tadi memantau langsung, betul sangat riskan sekali, apalagi kondisi suluk bangunan yang sudah sangat bergeser, ya, sehingga kondisinya sangat miring. Dan memang itu tidak layak untuk ditempati, riskan terjadi suluk bangunan yang sudah sangat bergeser, ya, sehingga kondisinya sangat miring. Dan memang itu tidak layak untuk ditempati, riskan terjadi hal yang kondisi alam, ya, kondisi alam yang tidak diinginkan. Apalagi cuaca sekarang musim angin dan tidak terprediksi, kadang-kadang ada gempa juga. Itulah kondisi yang saat ini saya pantau langsung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.